Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Kota Pasuruan, dan saya saat ini masih menjadi mahasiswa semester 5 kelas sore. Maksud dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sukron SHMH, dan saya akan menjelaskan tentang sifat dan bentuk konstitusi. Sifat konstitusi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat konstitusi rigid atau konstitusi kaku. Disebut dengan konstitusi rigid karena sifatnya yang tidak mudah berubah dan memerlukan proses khusus untuk melakukan amandemen. Ciri-ciri konstitusi rigid diantaranya adalah memiliki derajat atau tingkat yang lebih tinggi dari undang-undang dan hanya dapat diubah dengan tata cara khusus. Dan yang kedua, sifat konstitusi fleksibel. Konstitusi yang fleksibel adalah salah satu yang dapat dengan mudah untuk diubah. Beberapa ilmuwan politik menganjurkan pandangan bahwa konstitusi yang fleksibel adalah hukum, di mana hukum konstitusional dapat diubah dengan cara yang sama seperti hukum biasa. Adapun kelebihan dan kekurangan dari konstitusi rigid. Kelebihan dari konstitusi rigid sendiri, yang pertama, konstitusi rigid ini tidak bisa menjadi alat di tangan partai yang menjalankan kekuasaan negara pada waktu tertentu. Dan yang kedua, mencegah latuhan otokratis dari kekuasaan oleh pemerintah, sehingga konstitusi yang kaku ini sangat ideal untuk sebuah federasi. Akan tetapi ada kekurangannya dari konstitusi rigid ini. Yang pertama, konstitusi kaku ini bahwa ia gagal mengimbangi dengan lingkungan sosial yang berubah sangat cepat. Dan yang kedua, karena ketidakmampuannya untuk berubah dengan mudah, kadang malah menghambat proses pembangunan sosial. Dan yang ketiga, selanjutnya itu bisa menjadi sumber rintangan selama keadaan darurat. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan pemberontakan melawan pemerintah. Dan kelebihan dari konstitusi fleksibel sendiri, yang pertama, manfaat utama dari konstitusi fleksibel adalah kemampuannya untuk berubah dengan mudah sesuai dengan perubahan dalam lingkungan sosial dan politik masyarakat dan negara. Dan yang kedua, sangat membantu dalam memenuhi keadaan darurat karena dapat dengan mudah diubah. Dan yang ketiga, karena sifatnya yang dinamis, ada sedikit kesempatan untuk memberontak. Konstitusi memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman. Rakyat tidak merasakan kebutuhan akan perubahan revolusioner. Dan yang terakhir, pada akhirnya, karena konstitusi yang fleksibel terus berkembang seiring waktu, ia selalu menjadi populer dan tetap up to date. Akan tetapi ada juga kekurangan dari konstitusi fleksibel itu sendiri. Yang pertama, konstitusi ini sering menjadi penyebab sumber ketidakstabilan karena sifatnya yang fleksibel memungkinkan pemerintah yang berkuasa untuk memberikan pakaian dan konten yang diinginkan. Dan yang kedua, konstitusi ini tidak cocok untuk federasi karena dianggap dapat menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan dalam konstitusi oleh pemerintah federal. Sifat konstitusi di Indonesia, konstitusi RIS atau juga bisa disebut dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Dan ada juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan konstitusi rigid. Dikarenakan dalam perubahannya memperhatikan syarat-syarat tertentu seperti yang tertera dalam pasal 37 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa pengajuan
perubahan minimal dilakukan oleh 1/3 dari anggota MPR dan dalam sidangnya dihadiri oleh 2/3 dari anggota MPR dan putusan disetujui oleh 50% ditambah 1 dari seluruh jumlah anggota MPR. Dan syarat lain adalah dalam ayat 5 bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ada juga sifat Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 termasuk konstitusi rigid karena dalam perubahannya mempersyaratkan prosedur khusus sehingga tidak semudah seperti merubah peraturan perundang-undangan biasa. Diatur dalam pasal 140 Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 ayat 1 sampai 5. Dan juga ada bentuk-bentuk dari konstitusi sendiri. Ada konstitusi tertulis dan ada juga konstitusi yang tidak tertulis. Dan penjelasannya, suatu konstitusi umumnya disebut tertulis jika merupakan satu naskah, sedangkan konstitusi tak tertulis bukan merupakan satu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Oleh karena itu, ada istilah lain untuk konstitusi tertulis, yaitu konstitusi bernaskah atau juga disebut documentary constitution. Sedangkan untuk konstitusi tak tertulis disebut juga dengan konstitusi tak bernaskah atau non-documentary constitution. Ada juga konstitusi di Amerika, misalnya merupakan naskah, tetapi ada beberapa konvensi juga yang pada hakikatnya telah mengubah beberapa asas pokok dari naskah konstitusi itu sendiri. Ada juga perbedaan antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Jadi bisa dijadikan pembeda. Apabila yang pertama, konstitusi tertulis dalam bentuk buku atau dokumen, sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak ditulis dalam bentuk seperti itu. Dan yang kedua, konstitusi tertulis dibuat dan disahkan oleh Majelis Konstitusional. Konstitusi yang tidak tertulis hasil dari proses evolusi konstitusional secara bertahap dan itu tidak ditulis oleh majelis manapun. Dan yang ketiga, konstitusi tertulis biasanya kurang fleksibel daripada konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis sangat bergantung pada peraturan atau konvensi tidak tertulis yang memerlukan amandemen resmi. Dan yang terakhir atau yang keempat, konstitusi tertulis adalah pasti. Ketentuan yang ada di dalamnya dapat dikutip untuk mendukung atau menentang kekuatan apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis tidak dapat diproduksi sebagai bukti dan harus dibuktikan dengan mengutip sumber dan partiknya. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.